Shalom. Selamat malam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah doa GPIB dari rumah. Selamat datang dan selamat beribadah. Jemaat Tuhan, di tengah situasi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari penularan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong kita dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari penularan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita tercinta. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan kita sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan semua ciptaan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bangkit berdiri dan menyambut dan menyanyi memuji Tuhan, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, unaikan doa padanya sehingga di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa.
Sudah 1 tahun lebih kami bergumul dengan pandemi COVID-19. Ada duka, ada tangis, ada takut, ada gelisah. Itu kami jalani bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala yang telah kami terima sampai dengan saat ini. Dan saat ini kami ingin beribadah untuk menguatkan iman kami dengan doa. Hadirlah dalam ibadah ini ya Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, layakkan kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa, amin. Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan 6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di saat jasad yang teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba pada pelayanan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu kami datang menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena kemurahan-Mu yang kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Tuhan telah membimbing kami memasuki minggu Prapaskah yang pertama, ketika kami akan melaksanakan doa pada hari doa GPB ini. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu yang kudus dan hidup. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, Tuhan bersabda bagi kami sekalian,
karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius 26 ayatnya yang ke-17 sampai 29, yang mengatakan, Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi.
silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh penyertaan-Nya di tengah berbagai situasi yang memprihatinkan, Tuhan sebagai gembala yang baik selalu menyertai, melindungi kita. Sehingga kita telah dituntunnya memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan secara khusus merayakan hari kemenangan, hari Paskah. Selama 40 hari kita menghayati akan sengsara Kristus. Dan diharapkan dengan penghayatan itu pada masa-masa Prapaskah kita boleh memperoleh makna yang baru tentang karya Yesus dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Bacaan kita pada hari ini berbicara tentang perayaan Paskah Yahudi. Perayaan Paskah Yahudi memang adalah satu perayaan yang dilaksanakan untuk memperingati karya Yesus membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Di mana pada malam sebelum mereka dibebaskan, mereka menyembelih anak domba, anak kambing, dan darahnya dilabur di ambang pintu untuk meyakinkan perlindungan Tuhan. Karena rumah orang-orang Mesir dan rumah-rumah yang tidak memiliki tanda darah di pintu rumah mereka mengalami kematian anak-anak sulung. Itulah yang mereka peringati pada perayaan Paskah Yahudi. Yesus memang memerintahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan itu di sebuah rumah. Tidak dikatakan di sini rumah siapa, tapi hanya dikatakan di rumah seseorang. Rumah di sini memang kemudian dipakai menjadi tempat persekutuan. Dan pada malam pertama perayaan Paskah Yahudi itu, Tuhan Yesus dan sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya berkumpul merayakan Paskah sebagai satu keluarga dalam persekutuan bersama. Mereka sungguh mengingat dan menghayati karya Tuhan, bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan korban anak domba dan kambing di ambang pintu yang menunjuk kemudian pada korban Kristus yang akan datang kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka sedang berada pada perayaan itu, Yesus mengemukakan sesuatu yang sangat mengejutkan murid-muridnya, yaitu perihal pengkhianatan Yudas Iskariot, salah seorang murid. Memang Yesus tidak menyebut identitas murid itu, tetapi yang dimaksudkan adalah Yudas. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa dari antara kamu ada yang mengkhianati aku, semua bereaksi. Murid-murid bereaksi, bukan aku Tuhan, bukan aku. Termasuk Yudas Iskariot juga. Tapi Yesus kemudian menegaskan bahwa orang yang menerima roti setelah aku mencelupkan roti, itulah yang akan menyerahkan aku. Setelah Yesus mengatakan yang demikian, Yudas keluar dari tempat mereka berkumpul. Dan murid-murid menyangka bahwa Yudas sedang pergi untuk mencari sesuatu bagi kebutuhan Paskah pada saat itu. Padahal sebenarnya setelah dia mengucapkan bukan aku, dan Yesus mengatakan orang itu yang akan menyerahkan aku, maka Yudas kerasukan iblis. Dan Yesus mengatakan memang anak manusia memang akan menderita, tapi
celakalah orang yang menyerahkannya. Ketika mereka merayakan Paskah atau yang juga disebut perjamuan malam atau perjamuan terakhir, Yesus kemudian mengabadikan perjamuan Paskah atau perjamuan malam ini menjadi perjamuan kudus yang sampai hari ini kita rayakan. Di mana dalam kesempatan itu ia mengambil roti dan membagi-bagikan, inilah tubuhku yang dikorbankan guna penebusan dosa. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Tapi kemudian Yesus mengungkapkan bahwa aku tidak akan lagi meminumnya sampai pada waktu aku meminum dalam kerajaan Bapa di surga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa perayaan yang kita lihat. Pertama, perayaan Paskah Yahudi yang kemudian dirayakan dalam perjamuan malam atau perjamuan terakhir. Murid-murid bersama Yesus. Dan perjamuan itu kemudian diabadikan menjadi perjamuan kudus yang kita rayakan sampai hari ini. Tetapi juga Yesus mengungkapkan secara eskatologis perjamuan kudus di surga bersama semua orang yang percaya. Dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam rangka Hari Doa GPIB. Pertama, kita berbicara tentang rumah tadi. Rumah menjadi tempat persekutuan. Rumah menjadi tempat beribadah yang dipakai oleh Yesus, menjadi rumah doa. Rumah menjadi tempat di mana karya Yesus diperingati dan diberitakan. Karena itu kita melihat bahwa rumah juga harus menjadi tempat di mana mengalami persekutuan dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Rumah memang tidak sama dengan hotel. Karena banyak keluarga sebelum pandemi menjadikan rumah seperti sebuah hotel. Berangkat pagi ke pekerjaan, apakah ayah, ibu atau anak, pulang malam bertemu hanya sebentar. Rumah hanya menjadi tempat persinggahan seperti hotel. Di dalam rumah juga sering kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak-anak juga kemudian mengalami kenyataan di mana mereka mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi COVID-19 memberikan satu hal yang positif, terlepas daripada masalah-masalah yang kita alami. Tapi akibat daripada COVID membawa kita kembali berkumpul di rumah. Bahkan perjamuan kudus yang biasanya dilakukan di gereja dan dilayani oleh pendeta, karena hanya pendeta yang memiliki hak sakramen. Pada masa COVID ini dilaksanakan di rumah-rumah, walaupun belum semua gereja melakukan ini. Sehingga memang kita sebagai gereja Tuhan harus siap memasuki perubahan-perubahan, baik menyangkut masalah misi kita dan eklesiologi gereja kita. Karena itu mari kita memfungsikan rumah kita secara optimal, di mana karya Tuhan diberitakan, di mana persekutuan kita sebagai anak-anaknya terjadi di dalamnya, dalam persekutuan dengan Tuhan. Catatan yang kedua yang kita lihat di sini, ternyata di tengah kenyataan bahwa rumah menjadi tempat persekutuan, tetapi juga menjadi tempat pengkhianatan. Murid yang dekat, yaitu Yudas, karena pengaruh uang, dan dia adalah bendahara murid, karena ketamakan, dia kemudian menjual Yesus. Dia mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Apakah Yesus salah memilih Yudas Iskariot? Apakah Yesus salah memilih murid-muridnya? Kalau kita mencoba melihat ke belakang dalam proses pemilihan, semalam suntuk
Yesus naik ke atas bukit dan berdoa untuk dapat menentukan siapa yang dipilih menjadi muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Sehingga pilihan bebas yang Tuhan berikan kepada kita sangat menentukan bagaimana jawaban dan respons kita terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memang menghendaki supaya kita setia, supaya kita taat, supaya kita hidup dalam kasih. Tapi bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita sangat tergantung respons dan kesetiaan kita kepadanya. Maka sebenarnya kehidupan Kristen itu merupakan satu perjuangan sepanjang kehidupan. Kita terus berjuang karena selalu diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, godaan yang dapat menyeret kita untuk menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Dalam perjuangan itulah penyerahan dan kesetiaan kita diuji agar kita tetap berpaut dan bersatu dengan Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Catatan yang ketiga dari bacaan ini adalah menyangkut perjamuan Paskah itu sendiri. Perjamuan Paskah yang kemudian diabadikan dalam perjamuan malam ini menjadi perjamuan kudus. Yang intinya sebenarnya mau menuju kepada karya Yesus yang menyelamatkan. Seperti yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan. Yesus mengabadikan roti dan anggur sebagai simbol, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan dunia. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Maka kita melihat bahwa ini hanya merupakan satu simbol agar kita setiap perjamuan kudus mengingat, mengenang akan karya Yesus yang ajaib dalam kehidupan kita. Tidak menjadi sesuatu yang kita anggap memiliki kekuatan magis sehingga kita harus menyembah atau menjadikan dia sebagai sesuatu jimat dalam kehidupan kita. Yesus dengan roti dan anggur memberikan hidupnya menjadi korban, tubuhnya diserahkan, darahnya dicurahkan. Dia mengalami peristiwa kematian yang mengerikan, tetapi dengan kematiannya ia memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya. Domba Paskah yang biasa disembelih kini digenapkan dengan domba Paskah yang sempurna, itulah karya Yesus. Satu kali mempersembahkan untuk selama-lamanya dalam kehidupan manusia. Maka kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh perjamuan kudus ini adalah kasih yang sangat dalam. Seperti yang disaksikan dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Juga pengorbanan Yesus. Di mana Ia memberikan hidupnya, menanggung dosa yang seharusnya ditanggung oleh kita. Seharusnya aku dihukum seperti binatang yang dikorbankan. Seharusnya aku yang dibunuh. Tapi Yesus menanggung semuanya. Dia menjadi korban untuk keselamatan umat manusia. Juga nampak di sini ketaatan. Ia merendahkan diri menjadi seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Demikian kata Filipi pasal 2 ayat 8. Bahkan kesetiaannya sampai akhir hidupnya. Dan juga nampak kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus. Maka perayaan perjamuan kudus yang nanti akan kita rayakan kembali pada hari Jumat Agung sebenarnya merupakan perayaan tentang kedahsyatan dan keajaiban kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai catatan yang terakhir, memang kemudian
perjamuan kudus ini bergema. Tidak hanya selama di dunia, tapi Yesus mengatakan, aku tidak akan meminumnya lagi sampai akan meminumnya dalam kerajaan Bapa-Ku di surga. Itulah perjamuan kekal yang akan dinikmati setiap orang yang percaya dalam kemuliaannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, menjelang Jumat Agung dan perayaan Paskah, mari kita menyongsongnya dengan penuh sukacita, dengan menghayati secara mendalam makna karya Yesus dalam kehidupan kita, menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana Tuhan hadir, dan membimbing kehidupan kita agar kita tidak menyangkal Kristus, dan membawa kita menghayati pengorbanan yang dalam kehidupan kita melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Di hari doa GPB ini, mari kita terus berdoa. Berdoa untuk kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita, dan juga berbagai persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan menghayati karyanya dan membawanya secara khusus melalui doa yang kita panjatkan, kita mengalami kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bapak Ibu semua, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal kudus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh dapat bersekutu di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir menguatkan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat kami akan merayakan Paskah, kami semua diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Biarlah apa yang kami alami
tidak mengurangi iman percaya kami kepadamu, namun justru menumbuhkan iman percaya kami sebagai keluarga maupun persekutuan. Kami juga mau berdoa bagi lembaga-lembaga di mana Tuhan anugerahkan untuk kami bersekutu. Kami serahkan Majelis Sinode, juga BPM Mupel dalam setiap pelayanan yang harus dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah anugerahkanlah roh hikmat yang daripadamu, agar setiap pribadi yang dipercayakan mampu mengerti maksud Tuhan dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah persekutuan berjemaat di GPIB. Kami berdoa juga bagi warga jemaat dan semua yang saat ini mungkin sedang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus yang adalah tabib atas segala tabib memulihkan lewat penanganan para medis dan makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, supaya menjadi berkat sehingga mengalami kesembuhan ilahi. Jangan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah Tuhan hiburkan dan kuatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga, oleh anggota keluarga mereka yang terpapar COVID-19. Karena Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan kami. Kami juga berdoa bagi kami semua, terlebih yang sangat terdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, anugerahkanlah berkat bagi kami dengan cara-Mu. Juga pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Bagi juga biarlah kami mau menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan, karena Kristus adalah terlebih dahulu mengasihi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus, perkenankanlah kami dalam kesempatan ini berdoa untuk beberapa kegiatan dalam waktu dekat ini. Perayaan Kamis Putih, perayaan Jumat Agung, di mana di dalamnya akan dilaksanakan perjamuan kudus. Agar kami sebagai warga gereja-Mu dapat mempersiapkan menghayati karya-Mu yang ajaib dan menyelamatkan. Tuhan juga menolong kami untuk memasuki ibadah Sabtu Teduh dan pada akhirnya perayaan Paskah itu sendiri yang dilaksanakan secara streaming dan dapat diikuti di rumah masing-masing jemaat. Kami percaya Tuhan bahwa makna semua kegiatan ini tidak ditentukan oleh situasi yang kami alami. Karena Tuhan dapat hadir dalam setiap situasi dan keadaan kami masing-masing. Karena itu kami serahkan ya Tuhan kegiatan-kegiatan tadi ke dalam tangan-Mu. Demikian juga pelaksanaan program GPIB, program Mupel, program Majelis Jemaat di tahun 2021-2022. Tuhan kiranya menolong agar semuanya ini dapat dilaksanakan dalam bimbingan dan penyertaan-Mu, bahwa program-program ini tetap menumbuhkan kehidupan iman jemaat, baik yang ada di jemaat pada tingkat mupel dan secara khusus pada tingkat sinodal.
dalam rencana persidangan sinode yang akan dilaksanakan di Jawa Timur, persidangan ke-21 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober yang lalu tertunda. Kami berdoa supaya Tuhan mengatur yang terbaik untuk itu, supaya tidak terjadi penundaan lagi, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan. Dengan demikian program 5 tahun ke depan sudah dapat ditetapkan. Fungsionaris Majelis Sinode yang baru juga dapat dipilih dan ditetapkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai COVID yang masih berlangsung sampai hari ini, dengan pemberian vaksinasi dan berbagai upaya perawatan, baik dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri, para dokter, suster, para medis, dan relawan. Tuhan kiranya menolong mereka yang berada di garda depan dalam pengorbanan, penyerahan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melindungi mereka. Dengan demikian apa yang mereka kerjakan tidak menjadi sia-sia. Nama Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dan dimuliakan. Kami berdoa dan menyerahkannya Tuhan untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GPB Jemaat Effatah. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu ini. Ketua Majelis Jemaat bersama pendeta-pendeta jemaat, rekan-rekan diaken dan penatua, pengurus pelkat-pelkat, komisi, unit-unit misioner, sampai pegawai kantor jemaat bersama seluruh jemaat yang tersebar di sektor-sektor pelayanan. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kami membangun satu persekutuan keluarga yang hidup, yang menjadi sarana di mana karya Tuhan dirayakan di sana. Kami tetap ditumbuhkan dalam iman kami sebagai murid, agar kami tidak menyangkal dan meninggalkan Engkau. Kami terus merayakan karya-Mu melalui perjamuan kudus, karena Engkau telah memberikan hidup-Mu, darah-Mu dicurahkan untuk kami. Biarlah kami terus setia sepanjang hidup kami, apapun tantangan yang kami hadapi. Berkati rekan-rekan juga yang bersama-sama melayani dalam kesempatan pada malam hari ini. Tuhan memberkati pianis kami, pemandu lagu, tim live streaming, dan rekan-rekan yang bertugas bersama hamba-Mu. Kami menyampaikan doa syukur, doa penyerahan, doa syafaat kami ini tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya.
Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa Ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagai dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doa-Mu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan tanda penyerahan hidup kami seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan, ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa penutup dan sekaligus menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah malam doa kami dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati kami semua yang telah mengikutinya, memberkati kami dengan firman-Mu, dan juga nyanyian dan doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian saat ini kekal selama-lamanya.